haus lagi. Air mana nih air? Kak Wahyu dari luar ya? Iya Kak Dita. Terus mau langsung cari air? Gak boleh. Kenapa Kak Wahyu sekarang kalau habis dari luar harus cuci tangan. Oh gitu. Biar tetap bersih, ya nggak Kak Desi? Iya, Kak Wahyu juga deh, lihat deh maskernya. Adik-adik coba lihat maskernya Kak Wahyu. Nggak boleh kayak gitu, Kak, harus ditutup maskernya. Kalau gini? Nggak boleh juga, harus sampai hidung, nutupin hidung. Iya, supaya kita nggak ketularan orang lain dan kita juga nggak nularin orang lain. Oke Kak Desi. Oke Kak Wahyu. Oke. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Seneng banget deh. Sekarang ya Kak Desi ya. Kak Desi sama Kak Dita bisa ketemu adik-adik walaupun masih lewat layar handphone ataupun lewat TV. Nggak apa-apa, nggak boleh sedih. Nah pasti semuanya udah pada mandi di rumah ya Kak Desi. Benar, udah pada Adik-adik sarapan mandi juga. belum? Udah dong. Kak Desi udah makan belum? Udah. Oh, sama seperti adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Dita udah lama banget nih Kak Desi nggak nyapa adik-adik. Coba deh Kak Dita mau sapa adik-adik. Laskar Kristus. Yesus. Yakin banget nih tadi yang ada di rumah nggak pakai masker kayak Kak Wahyu ya. Pasti semuanya pakai masker yang benar ya Kak Desi. Betul, Ya? ditutup semua. Biar kita selalu sehat ya Kak Desi ya. Betul. Sampai nanti kita bisa ketemu di sekolah minggu di gereja. Nah, sekarang udah cakep, udah siapin Alkitab, udah siap-siap mau dengerin ibadah kita firman hari ini. Sekarang adik-adik kita mau mempersiapkan hati supaya kita bisa ibadah dengan tenang. Kita memulai ibadah kita ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, benar seperti pujian kami Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai detik ini kami masih selalu Tuhan menjagai. Terima kasih Tuhan kalau kami kakak-kakak sekolah minggu masih bisa bertemu dengan adik-adik sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan yang jagai perjumpaan kami ini, biarkanlah Tuhan kami tetap bersuka cita dimanapun kami berada. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan, supaya kiranya Tuhan kami bisa benar-benar menikmati kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami anak-anak Tuhan di tempat ini sudah berdosa sebelum kami datang ke ibadah ini. Tuhan yang layakkan kami mohon ampun atas itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik masih pada duduk ya di rumah. Kayaknya mereka masih malas-malasan Kita gitu, Kak undang Desi. nih Kak adik-adik yang di rumah untuk berdiri. Semuanya bangkit berdiri, nggak ada lagi yang malas-malasan. Coba tangannya diginiin, kakinya gerak-gerak dikit, tangan di pinggang, goyang-goyang pinggangnya. Nah, adik-adik, Kak Desi, adik-adik kira-kira tahu nggak ya siapa sih yang paling baik di dunia ini? Mama papa kita Mama baik, papa baik, kakak Baik. kita juga baik, saudara-saudara kita juga baik, baik ya. juga. Tapi ada satu yang paling baik banget buat Aku hidup tahu kita. siapa. Siapa Kak Desi? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik banget, kita mau ingetin diri kita bahwa Tuhan Yesus tuh baik lewat pujian kita ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi Tuhan Yesus yang paling baik. Tiada Tiada berkesudahan
sampai sekarang kita ada, sampai nanti kita ketemu Tuhan Yesus lagi, muka ketemu muka, Tuhan Yesus itu selalu baik sama kita dan gak pernah berkesudahan. Iya, gak pernah ada habis-habisnya. Kalau kita kan kalau baik sama orang, kadang kalau dia ngeselin kita jadi kayak aku nggak mau baik sama dia, gitu kan. Betul. Tapi Tuhan Yesus enggak. Nah, adik-adik, sesudah kita nyanyi, sekarang silahkan duduk. Duduk lagi. Duduk yang manis, jangan senggol-senggolan sama kakak adiknya atau sama orang tuanya. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan tuh boleh kayak gini nggak sih Kak Desi? Enggak. Harus duduk manis ya. Coba pasang telinganya, siapin matanya. Sekarang kita mau siapin hati kita, mau dengerin firman Tuhan. Kita mau nyanyi dengan lagu baca kitab suci, doa tiap hari, oke? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Anak-anak Tuhan yang siap untuk bertumbuh, yang siap baca firman Tuhan di Alkitabnya, sekarang siapin telinganya, siapin Alkitabnya. Kita mau dengerin firman yang akan dibawakan oleh Kak Desi, oke? Oke, sekarang adik-adik kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih Bapak bahwa anak-anak-Mu Tuhan sudah taat, dan saat ini Tuhan mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka rindu sekali untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang mau mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya mendengar, tapi kami juga mau melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapak. Berfirmanlah ya Bapak, dan pakailah Kak Desi ya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu supaya mereka juga boleh mengerti. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah sekarang mau buka Alkitabnya. Kita mau belajar tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Diambil dari Matius 13 Matius 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. 1 sampai 8. Matius 13 ayatnya 1 sampai dengan 8. Adik-adik ada yang tahu nggak ini gambar apa? Wah, pasti pada tahu Kak. Ini adalah gambar biji atau benih. Oh. Nah, kayak yang Kak Desi bawa ini Kak Dita. Kak Dita boleh pegang nggak, Kak? Boleh. Kecil-kecil ya, Kecil-kecil. mungkin nggak kelihatan. Kecil-kecil. Nah, ini adalah biji-bijian adik-adik atau benih. Nah, biji atau benih ini itu bisa tumbuh. Jadi gede, Kak? Iya, sama kayak makhluk hidup Kak. Bisa tumbuh karena apa? Karena dia makan, karena dia minum. Nah, biji-biji ini juga bisa tumbuh adik-adik kalau dia diberi air, diberi pupuk, dan juga dibajak dulu tanahnya. Pasti dia akan bertumbuh dari kecil, makin besar dan makin berbuah. Iya, tapi Kak Dita, ada juga biji atau benih yang nggak bisa tumbuh. Gak bisa tumbuh adik-adik. Mm-mm. Jadi dia kecil terus kayak gitu, Iya Kak, dia nggak bisa tumbuh, dia jadi mati, jadi kering, jadi layu. Nah, Tuhan Yesus pernah bercerita tentang benih-benih ini adik-adik. Ceritanya itu kayak gini. Jadi ada seorang penabur. Tahu gak Kak Dita penabur? Kayak petani gitu Kak. Kayak petani adik-adik. Ya, ada seorang penabur. Dia sedang membawa benih-benih ini. Dia mau menabur nih. Kucuk. Dia jalan. Kemudian tiba-tiba benih-benih ini adik-adik ada yang jatuh. Jatuhnya
Di pinggir jalan Kak Dita. Di pinggir jalan kayak jalan kita gini Kak. Di pinggir jalan. Tiba-tiba ada burung datang. Oh iya, burung kan suka makan biji ya Kak ya. Terus benih-benih tadi itu dimakan sama burung-burung itu. Jadinya habis deh. Itu tadi benih yang di pinggir jalan ya Adik-adik. Tapi gak apa-apa, penaburnya mau jalan lagi. Jalan lagi. Jalan. Terus benih-benih yang tadi ini nih sebagian jatuh di tanah bebatuan. Banyak batunya Kak. Iya, tapi tanahnya cuma sedikit, cuma tipis sekali karena banyak kan batu-batuan adik-adik. Nah, kira-kira benihnya bisa tumbuh nggak ya? Enggak Kak, batu kan keras, nggak bisa buat tumbuh Kak. Bisa Kak tumbuh Bisa. sedikit aja kecil. Oh, tadi ada aja. tanahnya sedikit Iya. ya. Tapi pas lagi ada matahari datang, benih yang tadinya tumbuh itu jadi layu, jadi kering. Kemudian karena tadi Kak Dita bilang apa? Tanahnya tipis ya, sedikit doang. Jadinya akarnya nggak kuat, mati deh. Ya, tadi dimakan burung Kak. Mm-mm. Sekarang mati gara-gara tanahnya sedikit. Batu, karena tanahnya batu. Terus benih si penaburnya jalan lagi nih, yang ketiga nih. Itu jalan-jalan lagi, terus jatuh di semak berduri. Kak, aku pernah kena duri, sakit Kak. Sakit kan? Sakit. Nah, si benih tadi itu tadinya mau tumbuh nih, aku mau tumbuh. Di sebelah sini ada semak berduri. Kena duri. Menghimpit deh, jadi dia nggak jadi tumbuh. Aku mau tumbuh sebelah sini deh. Menghimpit lagi, nggak jadi tumbuh lagi deh. Sebelah sini ada semak duri, sebelah sini juga ada semak duri, nggak bisa tumbuh deh. Sakit Kita kena ya, duri Kak? aja sakit, apalagi tanamannya ya, jadi nggak bisa tumbuh. Terus si penabur tadi jalan lagi. Oh, jalan lagi nih. Terus dia lihat ada tanah yang subur. Oh. Wah, benih itu jatuh di tanah yang subur. Kira-kira bisa tumbuh nggak? Bisa Kak, kan tanahnya subur. Bisa, tanahnya subur, benar. Dia bisa bertumbuh dan berbuah. Berbuahnya itu nggak cuma sekali atau 2 kali, berkali-kali lipat Kak Dita. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan ada yang 30 kali lipat. Kak Dita tahu nggak? Tadi kan Kak Desi cerita ya, ada penabur-penabur itu. Nah, penabur itu tahu nggak maksudnya siapa Kak Dita? Kak Desi tadi juga bingung penabur itu siapa sih? Nah, penabur itu adalah Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Penabur yang diceritakan tadi itu maksudnya adalah Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kalau benih tadi kan benihnya jatuh tuh. Itu melambangkan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan tuh yang kita dengar kalau lagi sekolah minggu. Iya, kayak sekarang ini nih, kita lagi dengerin firman Tuhan. Nah, terus tadi ada tanah. Iya, ada yang berduri, Oke. ada yang batu, ada yang jalan, Ada yang subur. Nah, tanah itu melambangkan hati manusia, hati kita, Kak. Hati kita ternyata ya. Ya, respon kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada 4 respon atau sikap manusia ketika dia sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak Dita masih inget gak tadi yang pertama benihnya jatuh di mana? Ingat, jatuh di jalan terus dimakan sama burung. Dimakan sama burung. Ya, habis kan Kak benihnya? Habis. Nah, itu adalah orang yang gak mau dengerin firman Tuhan. Gak mau dengerin firman Oh, dia nolak firman Tuhan Kak. Jadi dia gak mau ngerti, dia gak mau berubah. Akhirnya hidupnya mudah dipengaruhi oleh iblis atau si jahat gitu. Makanya itu si iblis. Makanya habis Kak Dita. Nah, jadi dia mudah melakukan dosa. Contohnya nih Kak, sekarang kita lagi ngapain Kak? Ibadah. Nah, kalau dia orang yang tadi yang pertama yang jatuhnya di pinggir jalan, misalnya diajakin mamahnya, ayo kita ibadah gitu. Terus dia jawab apa kalau yang di pinggir jalan itu? Gak mau. Betul sekali, gak mau. Aku mendingan nonton film kartun aja. Atau ayo mah kita ke mall aja. Atau enggak, ayo mah aku mendingan main gadget aja. Ya, jadi dia udah nolak duluan, dia nggak mau beribadah.
Gitu, itu adalah contoh orang yang pertama yang benihnya jatuh di pinggir jalan. Terus yang kedua, yang benihnya jatuh di mana tadi Kak Dita, ingat nggak? Di tanah bebatuan. Betul, di tanah yang bebatuan. Nah, kalau orang yang jatuh, benih yang jatuhnya di tanah bebatuan itu adalah orangnya dengerin firman. Dengerin firman. Dengerin, kalau yang tadi yang pertama nggak mau dengerin. Dia dengerin firman, tapi nggak mau ngelaksanainnya, Kak. Oh, cuma mau dengerin aja. Dengerin aja, sama aja kayak yang pertama tadi hasilnya. Dia nggak bisa bertumbuh, dia nggak bisa berbuah. Tadi kan kalau tanah bebatuan dia sedikit ya, adik-adik ya tumbuhnya ya. Tapi kan lama-lama dia mati karena tanahnya tipis. Terus juga karena kena matahari dia langsung layu, kering karena akarnya nggak kuat. Nah sama, dia mau dengerin firman tapi dia nggak mau ngelakuin, sama aja Kak hasilnya. Contohnya nih Kak, misalnya, boleh nggak sih Kak kita ngomong kasar? Nggak boleh, Kak. Nggak boleh. Dia tahu ya kalau misalnya nggak boleh ngomong kasar itu nggak baik, Tuhan Yesus nggak suka, tahu kan Kak Dita? Nah dia tahu tapi dia tetap melakukannya, jadinya dia suka ngomong kasar, nggak bisa ngomong halus gitu Kak. Baik nggak? Enggak. Nah terus yang ketiga, tadi ada benih yang jatuh di mana Kak Dita? Yang kena duri. Kena duri, semak berduri, mau ke sini nggak bisa bertumbuh, mau ke sini nggak bisa bertumbuh, akhirnya dia mati. Nah itu adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tapi dia tetap mengikuti apa yang ada di pikirannya. Hidupnya selalu dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kesusahan. Dia nggak bisa bersuka cita Kak Dita. Contohnya nih, sekarang kan lagi corona ya. Di rumah aja dong. Terus ada dengar-dengar nih tetangga sebelah, Mah, katanya tetangga sebelah itu suka batuk-batuk, pilek-pilek. Kayaknya kena corona deh, Mah. Kan belum tentu ya, Kak. Iya, aku takut deh, Mah. Aku takut deh. Udah gitu orang-orang di situ suka ngumpul-ngumpul, Mah. Aku takut deh nanti kita kena corona gimana, Mah. Harusnya bukannya kita ketakutan gitu, kalau kita percaya firman harusnya apa adik-adik? Berdoa, tapi malah ketakutan. Nah terus kalau misalnya lagi di rumah aja, biasanya adik-adik kan sekolahnya pasti pakai laptop ya, online ya. Nah terus dia ketakutan nih, aduh aku takut deh, aku takut nanti kalau misalnya aku belajarnya online terus lama-lama aku nggak ngerti karena aku nggak bisa nanya-nanya Kak Dita. Nanti aku jadi bodoh deh kalau misalnya pas masuk sekolah. Jadi dia udah ketakutan duluan. Ada juga nggak adik-adik di rumah atau nggak jangan-jangan Kak Dita takut gelap nggak? Kadang-kadang sih, Kak. Nggak boleh takut Nggak boleh ya, Kak. Iya. Kalau sendirian di rumah tahu-tahu mati lampu aku suka takut tau. Iya nggak boleh takut, harusnya apa? Berdoa, percaya loh kalau Tuhan Yesus ada sama kita. Jadi adik-adik nggak boleh takut. Nah orang-orang yang seperti yang ketiga ini, yang tadi di semak berduri itu, orang-orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan, kesusahan, selalu Sini murung. takut, Iya, jadi nggak pernah bersuka cita. Nah yang keempat masih ingat nggak Kak Dita? Ingat yang paling bagus, Kak, jatuhnya ke tanah yang subur. Subur, tanah yang baik. Tadi dibilang berbuah ya Kak, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah tanah-tanah ini Kak, itu nggak bisa tumbuh subur begitu aja. Oh, nggak langsung ada gitu aja. Enggak, benih nih misalnya kita taruh di tanah bisa langsung subur? Enggak, ada prosesnya. Harus dibajak dulu tanahnya, harus dikasih pupuk, dikasih air supaya dia apa? Bertumbuh. Nanti lama-lama sedikit dia tumbuh, lama-lama dia menjadi besar, akarnya kuat, batangnya besar, buahnya juga banyak, daunnya juga lebat. Nah sama kayak kita adik-adik, kalau kita mau dengerin firman, apa sih yang harus kita siapin? Hati kita juga pikiran kita, supaya kita fokus dengerin firman Tuhan. Sekarang adik-adik yang ada di rumah, Kak Desi mau tanya, sekarang lagi ibadahnya sambil tidur-tiduran atau sambil ngemil atau sambil baca-baca buku? Tidak ya,
kalau kita mau dengerin firman, hati kita siap, kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Pasti kita akan fokus dengerin firman, nggak sambil megang handphone. Oh, nggak boleh ya, Kak? Enggak. Oh, nggak boleh Nggak diketik boleh, ternyata main handphone. nggak sambil tiduran, nggak sambil ngemil. Jadi duduknya harus rapi, Kak? Tadi kan Kadita tanya waktu di awal, udah pada sarapan belum? Udah pada mandi belum? Nah, jadi kalau misalnya kita mau ibadah itu, kita harus rapi-rapi dulu, duduknya juga yang baik. Juga kita harus makan supaya pas lagi ibadah kita nggak lapar gitu. Masa sambil ibadah sambil makan? Ingat adik-adik, Tuhan Yesus hadir loh di rumah kalian. Terus ada juga yang suka kayak gini, dilihat nih menitnya udah berapa nih, menitnya udah berapa Dicepetin. lagi nih. Iya dicepetin, emang gak lihat, cepetin lagi gitu. Kadita nggak kayak gitu kan? Enggak. Enggak. Jadi adik-adik, kalau orang yang dia siap mendengarkan firman Tuhan, dia akan fokus, dia akan rindu mendengarkan firman Tuhan, dan juga pasti dia bisa melakukannya Kadita, supaya bisa berbuah yang banyak. Jadi adik-adik, tanah yang baik dan subur itu adalah hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Desi mau tanya, siapa di sini mau jadi tadi yang pertama, yang benihnya jatuhnya di pinggir jalan? Iya, aku nggak mau. Atau yang kedua, yang jatuhnya di tanah bebatuan? Nggak mau. Atau mau yang ketiga, yang tadi benihnya itu jatuh di semak berduri? Nggak mau. Nggak mau juga Kadita. Atau yang keempat, mau jatuhnya di tanah yang subur benihnya? Aku mau. Aku maunya yang keempat. Pasti tentunya adik-adik yang di rumah juga maunya yang keempat, yang jatuhnya di tanah yang subur, di tanah yang baik. Nah, Kadita, Kak Desi juga punya ayat hafalan buat adik-adik di rumah. Ih, Kak Dita tadi baru mau nanya, Kak. Ayat hafalannya apa sih, Kak, buat hari ini? Tentunya tentang pohon juga, berhubungan dengan tanaman. Itu diambil dari Matius 7. Matius 7 Ayatnya yang ke-17. ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Gitu adik-adik. Dihafal ya di rumah adik-adik, nanti kalau kita ketemu lagi kita akan tanya nih kakak-kakaknya, apa sih ayat hafalannya yang waktu Kak Desi ajarin? Harus ingat. Iya, atau Kak Dita ajarin. Kak Dita, sekarang kita punya aktivitas. Udah lama kita nggak punya aktivitas. Benar. Apa Kak aktivitas? Aktivitasnya kali ini tentang menanam, tapi kita nggak menanam dengan tanah adik-adik, tapi kita menanam dengan menggunakan kapas dan juga kayak Kak Desi nih biji-bijian atau bisa dibilang biji kacang hijau, boleh ya? Oh, nanti adik-adik minta mamanya pakai biji kacang hijau ya, Kak? Iya, nanti Oke. dipraktekin di rumah kayak gini nih. Kita siapin dulu biji kacang hijau, kemudian ada kapas, kapasnya ditaruh di gelas aqua nih adik-adik Gelas ya. bekas aqua. Boleh di gelas ini. Terus kemudian kita taruh air di atasnya. Tapi airnya jangan sampai ngambang ya adik-adik, kapasnya sedikit aja. Sampai kapasnya basah ya, Kak? Basah, tuh kayak gitu. Kemudian kita taruh beberapa biji nih kacang hijaunya. Biji kacang hijaunya dimasukin, Kak? Dimasukin gitu, Oke. ditaruh kayak gini adik-adik ya. Contohnya ya, kalau udah kita diamin dulu selama 1 minggu. Pasti nanti bijinya ini akan bertumbuh. Jangan lupa disiram air juga ya, tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja. Nanti pasti benih atau biji kacang hijau ini akan bertumbuh. Jadi apa Kadita? Tapi ingat ya, ditunggu sampai seminggu atau bisa lebih gitu. 7 hari berarti ya, Kak ya? Dipraktekin di rumah ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kalau gitu sekarang kita udah selesai nih pada sekolah minggunya. Kita udah belajar tadi tentang benih-benih yang jatuh di berbagai tempat. Nah sekarang tadi adik-adik yang di rumah dan tentunya Kak Dita dan juga Kak Desi mau jadi seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, yang bisa bertumbuh dan juga berbuah. Nah Kak Desi percaya adik-adik juga yang ada di rumah sekarang sudah mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya mendengar tapi juga mau melakukannya. Nah adik-adik sekarang kita mau tutup, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih atas firman-Mu Bapa. Engkau mengingatkan dan mengajarkan
kami tentang perumpamaan seorang penabur ya Bapak. Kami mau Tuhan memiliki hati atau tanah yang subur ya Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau melakukannya juga di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan juga berbuah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ajari kami supaya setelah kami selesai ibadah sekolah minggu, kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengar firman dan juga kami boleh melakukannya. Terima kasih ya Bapak. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Engkau turut berandil Tuhan dalam ibadah kami. Engkau turut ya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tadi kita udah dengar ya firman dari Kak Desi. Benar. Bahwa ada yang benih yang jatuh ke tanah yang jelek, yang gak subur, akhirnya mati ya Kak ya, gak jadi tumbuh ya. Sedangkan yang jatuh ke tanah yang subur itu jadi bisa tumbuh besar Dan berbuah. dan berbuah. Buahnya bisa kita makan, pohonnya bisa jadi tempat tinggal burung ya Kak. Banyak manfaatnya ya Banyak Kak ya. manfaatnya. Ternyata kalau bisa bertumbuh. Kita mau belajar lagu baru yang judulnya adalah Firman Tuhan Ada di Hatiku. Siap-siap ya. Ada Ikuti gerakan. gerakannya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang Kak Wahyu tetap iringi adik-adik yang nyanyi di rumah ya. Ikutin teksnya. Bareng-bareng ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yeay. Sekarang kita punya lagu baru yang ngingetin sama kita kalau kita udah kena firman Tuhan harus bertumbuh, bertumbuh, karena Tuhan senangnya anak-anak Tuhan yang berbuah ya Kak ya. Betul sekali. Nah sekarang adik-adik, Kak Dita mau nanya nih, di rumah ada nggak sih yang seminggu ini ditambahin Tuhan 1 tahun umurnya? Pastinya ada dong Kak. Ada ya. Seneng nggak sih kalau ulang tahun? Senang. Senang ya, ulang tahunnya di rumah, dirayain dengan keluarga, walaupun belum bisa dengan kita di sekolah minggu dengan teman-temannya dan kakak-kakaknya, tetap harus bersukacita karena Tuhan pasti udah rencanain yang baik lagi ya. Masa depan yang indah buat adik-adik. Kita mau nyanyi buat teman-teman kita yang berulang tahun, selamat hari jadi. Yang ulang tahun juga harus nyanyi ya. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi teman, Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi teman, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan yang berkati umur barunya. Nah, kita udah dengerin firman, kita udah ngerayain teman kita yang berulang tahun ya Kak Desi ya. Sekarang kita waktunya Mengumpulkan persembahan Persembahan. kita. Udah disiapin? nanti kalau misalnya adik-adik udah ngumpulin persembahan, jangan lupa dikasih ke mamanya atau papanya, dititipin, nanti akan
bawa ke gereja deh kalau mamanya lagi ke gereja. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan kita ini dengan satu lagu yang kita mau pelajari sebentar aja. Lagunya seperti ini. Persembahan kami Pada hari ini, pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah kiranya Tuhan terimalah benar. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu ini ya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita udah mengumpulkan persembahan kita, lipat tangannya, tutup matanya, nggak ada yang lihat kanan kiri. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah boleh Tuhan mampukan untuk memberikan persembahan yang sebenarnya berasal dari Tuhan juga. Tuhan, ini jauh dari banyak, tapi biarkanlah Tuhan kami mau memberikan ini dengan hati yang penuh sukacita. Sebelum kami mengumpulkan persembahan, kami juga merayakan ulang tahun teman kami. Biarkanlah Tuhan teman-teman kami yang berulang tahun pada seminggu belakangan ini, Tuhan yang selalu berkati di usianya yang baru. Biarkanlah Tuhan pendidikannya, kehidupannya, apapun yang dia rindukan, Tuhan yang jagai dan Tuhan yang penuhi. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih Kak? Sekarang kita udah ngumpulin persembahan, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Walaupun kita nggak berjumpa ya adik-adik, tapi tadi kan Kak Desi kasih ayat hafalan ya, itu tetap harus dihafal. Betul. Minggu depan kalau kakaknya nanya ayat hafalnya apa adik-adik, ternyata adik-adik harus bisa menjawab. Dan jangan lupa ya, aktivitasnya tadi harus dilakukan. Susah nggak sih Kak? Enggak ya, cuman perlu gelas aqua bekas, kapas mama yang ada di rumah, sama biji-bijian kacang hijau sama sedikit air. Yes. Tinggal tiap hari diurusin, disiramin, diliatin tumbuh nggak. Seminggu ya tadi kata Kak Desi ya? Iya, seminggu pasti tumbuh. Seminggu tumbuh bisa jadi toge. Siapa yang suka makan toge? Aku. Makannya pakai bakso pasti ya Kak ya? Betul sekali. Betul sekali. Nah adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Berdiri lagi. Gak ada yang males-malesan. Kita mau jadi benih atau biji yang jatuh ke tanah yang subur. Oke? Jangan jadi tanah yang berduri, tanah yang berbatu, atau pinggir jatuh jalan. nanti dimakan burung. Gak mau kan? Ya, adik-adik, tadi kita udah dengerin firman, kita udah kasih persembahan, kita udah ngerayain teman kita yang ulang tahun. Sekarang kita ada di akhir dari ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu yang udah lama kita gak nyanyiin mungkin ya, yang judulnya adalah Depan ya. Jagalah hatimu terhadap dosa biar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan. Pakai gerakan ya. Siapin ya. Kelas TK, remaja, pertama, media, semuanya gerak. Oke? Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap
maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus. Biar hidup siapa ya? Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh telah selesai ya Tuhan dengan ibadah kami ya Bapa. Walaupun saat ini Tuhan kami rindu sekali Tuhan berkumpul kembali ya Tuhan bersama dengan teman-teman seiman kami. Kami rindu ya Tuhan untuk beribadah kembali di rumah-Mu ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun kami saat ini beribadah di rumah, Tuhan tetap hadir bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman hari ini Tuhan, kami boleh diajarkan menjadi anak-anak Tuhan yang mau siap mendengarkan firman Tuhan, mau berbuah, mau bertumbuh ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi benih-benih yang tumbuh ya Tuhan di tanah yang subur. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan juga firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan tetap menolong dan membimbing kami. Terima kasih ya Bapak, kami akan beribadah kembali ya Tuhan minggu depan, walaupun kami masih beribadah online. Tapi biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan dan juga sukacita ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap terus bersukacita ya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa.